Salam saudara yang dikasih Tuhan, dan segala jemaat yang ada di rumah. Suatu kesempatan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Hari ini kita masih dapat untuk mengucap syukur kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Bersyukur sekali kepada Tuhan. Pujian dan syukur ku bawa padamu, dengan hati ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena
Engkau Tuhanku, Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, karena Ku tahu ini hidup kami Tuhan, di bawah kuasa-Mu. Biarlah Engkau yang berkati pada kami, awal pertengahan hingga berakhirnya. Tuhan yang hadir, Tuhan yang menguasai setiap hidup kami, Bapa. Terima kasih kami mulai pada kami dalam nama Yesus. Kami telah bersyukur, haleluya. Amin. Silakan selamat kembali duduk. Shalom, saudara jemaat Tuhan. Bagi yang di rumah maupun di tempat ini, kita sungguh merasakan kasih Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Kita mau menyembah Dia, bersuka cita kepada Dia. Kita mau katakan Tuhan Kau baik. Terima suka cita Tuhan. Suka cita ada daripada Dia. Cita suka itu banyak bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergerak. Cita suka itu banyak bagi jiwa. Dapat saksikan kasih-Nya lalu berbahagia. Cita suka itu banyak bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergerak. Cita suka itu banyak bagi jiwa. Dapat saksikan kasih-Nya lalu berbahagia yang bergerak. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau berserah bagiku, sukacita sudah datang penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku berserah bagiku, sukacita sudah datang penuhiku. Sukacita sudah datang penuhiku. Sukacita sudah datang penuhiku. Tuhan, sungguh kebaikan Tuhan selalu kita rasakan setiap hari. Sebelum saudara jemaat kembali berdiri, kita nyanyikan pujian kita Sajike Agung dari Gusti.
Kita akan mendengarkan firman. Kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya.
di penghujung pada bulan Paskah ini, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tambah-tambahkan iman kami agar kami bisa percaya ya Tuhan. Sekali lagi kami memohon kepadamu Tuhan, agar nyanyian yang barusan kami nyanyikan ini adalah doa kami kepada Tuhan. Tambahkan kepercayaan kami kepada firman Tuhan. Tolong taruh di dalam hati kami pengertian bahwa setiap kata firman-Mu sangat-sangat berkuasa Tuhan, sangat-sangat bermanfaat untuk kehidupan kami, untuk kami bisa menghadapi segala masalah, segala rintangan, segala tantangan yang harus kami hadapi dan masih kami hadapi. Sekali lagi Tuhan, berikan kami iman untuk percaya kepada firman. Berikan kami iman untuk percaya kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Berikan kami kekuatan untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Dan berikan kami Tuhan sukacita menikmati mujizat-mujizat-Mu lewat mempraktekkan setiap kebenaran firman Allah. Terpujilah Tuhan, kuduskan, sucikan hidup kami agar kami layak mendengar firman. Sidang jemaat yang ada di rumah juga, karena kondisi Tuhan, mereka juga di sana dengan hati yang sungguh-sungguh juga mau mendengar firman untuk melakukannya. Terpujilah Tuhan, kami sambut kebenaran firman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada firman Allah, bukan sesuatu yang gampang. Mengatakannya begitu mudah, begitu simple. Percayalah kepada Tuhan, percayalah, sangat mudah. Tetapi ternyata dalam prakteknya saudara, dibutuhkan iman kita. Jadi untuk melakukan firman Allah, untuk percaya kepada Tuhan itu bukan karena kekuatan, bukan karena kemampuan kita, kebijaksanaan kita. Sungguh-sungguh orang-orang yang berhikmat akan jatuh. Mereka-mereka yang punya kedudukan akan lemah, punya jabatan rohani yang tinggi sekalipun, pada satu titik ternyata kita harus mengakui bahwa percaya kepada Tuhan itu adalah anugerah. Meski tidak terjadi pemilihan-pemilihan kepala desa dan sebagainya, tetapi kita lihat di sana mereka mengatakan, percayalah kepada saya akan membawa desa kita begini dan begitu. Tetapi pada kenyataannya, baik pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden, pemilihan DPR, wakil rakyat dan sebagainya, semuanya mengecewakan. Walaupun mereka mengatakan percayalah kepada saya, tetapi ternyata pada prakteknya mereka tidak bisa dipercaya. Maka ajakan yang paling tepat pada pagi hari ini, yang juga telah mengajak saya dan mengajak saudara sekalian, percayalah kepada Yesus. Amin saudara. Kata yang simpel tapi coba renungkan, benarkah kita sudah percaya kepada Tuhan? Karena ternyata Thomas pun mengalami pergumulan. Mari kita membaca dalam Yohanes pasal yang ke-20. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-29. Mari kita baca secara bergantian. Saya membaca ayat yang ke-24, jemaat 25 dan seterusnya. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian dia berkata kepada Thomas,
taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam punggungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Ya, puji Tuhan, inilah pergumulan yang dialami oleh Thomas. Tadi dalam pembukaan saya katakan sebuah ajakan untuk percaya kepada Yesus. Jangan lantas kita yang sudah selama ini sudah percaya kepada Tuhan meremehkan kalimat itu. Tetapi perlu terus kita renungkan, Tuhan, tambahkan saya iman. Saya sebagai gembala selalu memberitahu, baik kepada keluarga saya maupun kepada sidang jemaat, saya tidak sungkan-sungkan untuk mengatakan pada diri saya, Tuhan, tambah-tambahkan iman saya. Tidak boleh ada seorang pun yang memposisikan diri sebagai orang yang sudah beriman. Maksud saya sebagai orang yang merasa kuat. Siapa kita kalau dibandingkan dengan Thomas? Thomas orang yang dipilih langsung oleh Yesus sebagai murid. Thomas seorang rasul yang dipanggil oleh Tuhan. Tetapi pada faktanya seperti ini. Itu sebabnya Yesus katakan percayalah. Maka pagi hari ini saya mau katakan kepada sidang jemaat dan kepada diri saya, percayalah kepada Yesus. Amin saudara. Dan ketika saudara mengatakan amin, renungkan itu. Tuhan, tambah-tambahkanlah iman. Tuhan, tambah-tambahkanlah kepercayaanku. Sebab berbicara tentang kepercayaan ini tidak berbicara tentang kekuatan, tentang kepintaran, tidak. Ini sungguh-sungguh kasih karunia. Itu sebabnya keselamatan itu bukan karena usaha saudara. Oh, tapi kan karena iman Pak. Saya yang beriman makanya saya selamat. Jadi tetap karena saya kan faktor saya. Saudara, iman itu pun adalah pemberian dari Tuhan. Percayalah kepada Yesus. Mengapa Pak Stefan kita harus percaya kepada Yesus? Dalam ayat ini saya melihat percaya kepada Tuhan membuat kita kuat lebih daripada yang kuat. Amin saudara. Saya ulangi. Mengapa kita percaya kepada Yesus, kepada Tuhan kita? Pada poin yang pertama yang saya lihat dari ayat ini, percaya kepada Tuhan membuat kita kuat, lebih kuat dari orang yang kuat sekalipun. Coba kita perhatikan pada ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Ayat yang ke-24 sampai 25, Thomas, seorang dari ke-12 rasul, perhatikan ya, saya baca pelan-pelan, ini semua ayat-ayat ini, kata-kata ini berguna. Mengapa perlu disebut Thomas? Seorang dari rasul, namanya Didimus, itu semua bermanfaat. Itu semua firman Allah. Tidak ada bersama-sama dengan Yesus, dengan murid-murid ketika Yesus datang di situ. Maka kata murid-murid kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata, sebelum aku melihat bekas paku di tangannya, sebelum mencucukkan jariku dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku dalam lambungnya, I will never. Aku tidak akan pernah mau percaya kalian. Aku tidak akan pernah percaya Yesus bangkit. Saudara perhatikan, loh kenapa Pak Stefan katakan kalau percaya membuat kita kuat lebih daripada yang kuat? Ya, karena ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan bisa melewati kesulitan. Loh kok bisa Pak? Thomas dan murid-murid, 12 murid sama, menghadapi kesulitan yang sama. Tetapi mengapa 10 murid lain segera mengentaskan 8 hari dibandingkan Thomas? Murid-murid yang lain sudah selesai kesulitan yang mereka hadapi 8 hari yang lalu. Pada ayat yang ke-26, 27 dijelaskan 8 hari kemudian ya. Kenapa? Semua menghadapi hal-hal yang sulit. Kesulitan bisa membuat sulit. Kesulitan bisa merusak iman. Kalau kita perhatikan biasanya penyakit virus corona sekarang ini kan sebenarnya kan masalah kesehatan aja. Tapi bias kan. Makanya saya buat sebuah kalimat filosofis, kesulitan bisa menyulitkan. Maksud saya adalah bias.
Sebenarnya hanya masalah virus corona yang ditangani oleh kesehatan, tapi berdampak dia ke ekonomi. Berdampak sekarang saya bergeser ke politik. Berdampak sekarang ke masalah sosial. Ada yang kelaparan, teroris muncul, kemudian masalah agama mulai digaungkan, dan sebagainya dan sebagainya. Dan yang paling mengerikan, sekarang sudah mulai berdampak kepada apa? Kepada iman. Coba saudara perhatikan. Berdampak kepada iman. Berdampak sekali. Bias. Kesulitan kalau tidak dimanajemen dengan baik akan menghasilkan kesulitan yang baik. Thomas mengalami. Thomas menghadapinya. Saudara perhatikan, Thomas sempat mengalami bias dari yang namanya kesulitan ditinggal oleh Yesus. Thomas sempat mengalami bias dari apa yang disebut dengan kesulitan karena intimidasi. Thomas terbias. Biasanya kemana Pak? Kehilangan jati diri. Rasul Yohanes menulis dengan benar, menulis dengan tepat. Thomas, salah seorang dari murid Yesus. Thomas yang disebut Didimus. Thomas tidak ada. Saudara perhatikan, saya suka cita sekali ketika membaca firman ini. Firman Allah sungguh-sungguh hebat dan berkuasa, mencatat dengan detail. Ini menjelaskan bahwa Thomas sedang kehilangan jati dirinya. Thomas sedang bias, terkena masalah kehilangan figur orang tua Yesus yang mati pada waktu itu, terintimidasi oleh bangsa Israel yang membenci murid-murid karena gurunya sudah ditangkap dan sebagainya. Biasnya adalah statusnya sebagai seorang rasul hampir saja dia lepaskan. Saudara perhatikan, dicatat oleh Rasul Yohanes yang menulis Injil Yohanes, dikatakan Thomas, seorang dari 12 rasul itu. Perhatikan, Thomas, seorang dari 12 rasul itu. Yudas sudah mati, sisa 10, 11 dengan Thomas, tapi dia di antara 12 itu. Tapi saudara lihat dia di mana? Thomas tidak ada di antara murid. Saudara perhatikan, Alkitab mencatat setelah Yesus dikubur, Thomas langsung hilang. Murid-murid sama mengalami ketakutan yang sama. Saya bahkan minggu lalu, 2 minggu lalu, saya jelaskan mengalami ketakutan yang sama. Ternyata ada satu informasi yang dicatat oleh Rasul Yohanes. Apa itu? Thomas ora ono. Thomas tidak ada di sana. Yohanes mengatakan salah seorang dari 12 rasul itu, tetapi dia telah meninggalkan persekutuan sesama hamba Tuhan. Yang ada di dalam hatinya gak ada lagi itu. Kemudian dikatakan Thomas, ketika Yesus datang yang pertama, tidak ada bersama-sama dengan murid-murid. Sudah tidak ada lagi persekutuan sesama para rasul, padahal statusnya masih rasul. Ini bahaya, saudara. Kalau kesulitan sudah menghantam hidup kita, jangan bias sampai ke iman. Kesulitan ayo kita hadapi. Berat, berat, pastilah berat. Tapi yang seringkali ada kesulitan, suami istri jadi bercerai. Ada kesulitan sesama saudara, parang-parangan. Padahal sebenarnya masalah uang kan. Uangnya yang harus diatur sebenarnya. Ada kesulitan, harusnya dihadapi dengan baik. Jangan bias. Statusnya Thomas saya tidak tahu. Tidak mungkin juga saya mendramatisir, bisa keliru. Tetapi bisa saya bayangkan hatinya hamba Tuhan itu sudah begitu apa? Begitu tawar. Bahkan sampai dia ngomong ketika ketemu sama murid-murid yang terakhir itu, kami telah melihat Tuhan. Apa bahasa Inggrisnya? Saya catat ya. Nanti keliru lagi. Nah ini, dia bilang, aku, ada bahasa Inggrisnya di sana. I will never ya. I will not. Saya tidak akan pernah percaya itu. Bayangkan, 12 orang temannya ngomong, apa bahasa anak-anak muda sekarang?
kaleng, omonganmu omong kosong. Buset. Ayo lu bersama dengan Tuhan kita kota. Ngomong kosong lu. Ini ciri-ciri orang yang sudah tawar hati, saudara. Wis gak ada lagi pelayanan-pelayanan. Orang lain bicara tentang hal yang rohani, dianggap kita apa? Omong kosong. Ini yang kami hadapi dengan keluarga yang beragama juga, tetapi kok kayaknya kurang. Kalau kita ngomong yang rohani, mereka menganggapnya apa ya? Alah, heran Allah kamu nak punya Tuhan. Maksudnya gitu. Kayak kalian aja yang punya Tuhan ya. Kayaknya hanya kalian aja yang dekat sama Tuhan ya. Ketika kita ngomong tentang kita harus berdoa, kita bawa kepada Tuhan. Begitu saudara. Tawar. Thomas bisa sampai sejauh itu. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, kesulitan bisa kita hadapi. Amin saudara. Tidak akan bias, kita akan fokus pada persoalan itu. Kita akan doakan persoalan itu. Hubungan kita sesama saudara tetap berjalan. Ada apa? Kalau kurang makan, kalau ada permasalahan, tetap berjalan aja. Jangan sampai ada kebencian, jadi sampai ada tawar hati. Lu aneh, iblis ketawa. Itu sasarannya. Kita tidak bisa menghindari penyakit, kita tidak bisa menghindari masalah, tetapi kita bisa menjaga iman kita tetap kuat. Saya ulang saudara, percaya kepada Tuhan membuat kita bisa menghadapi kesulitan. Itu sebabnya diajak, ayo percaya kepada Yesus. Judul khotbah saya singkat sekali dan umum sekali. Baru kali ini saya membuat judul khotbah itu umum sekali. Percayalah kepada Yesus. Tapi saya menantang sidang jemaat dan saudara yang mendengarkan khotbah ini, ayo. Tidak simpel ternyata. Thomas mengalami tawar hati. Bahkan saya sedikit menafsirkan Thomas sempat kepikiran dia mau alih profesi. Kawan-kawan, kalau ada hamba Tuhan yang mendengarkan firman Allah ini, saya mau kasih tahu. Karena saya pernah mau alih profesi, karena kesulitan, tidak di manajemen dengan iman. Saya mau dorong kepada saudara. 8 hari Thomas sudah meninggalkan persekutuan. Tidak suka apa yang disebut namanya berdoa. Tidak suka apa yang disebut kumpulan pendeta-pendeta rohaniawan. Saudara, uji iman. Kalau engkau sudah tidak suka berbicara dengan orang-orang yang rohani, saya khawatir ada masalah dengan iman. Saya khawatir Thomas hampir alih profesi. Dan saya mendorong kita, jangan sampai kesulitan ini kawan-kawan. Jangan sampai kesulitan ini sidang jemaat membuat engkau mengalihkan imanmu, membuat engkau memindahkan imanmu. Karena intimidasi yang dialami, karena kesulitan yang dialami, dengan gampangnya ketika ada orang lain menawarkan sesuatu, engkau berpindah iman, engkau berpindah haluan kepercayaan. Jangan saudara. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan. Dia peduli kepada Thomas. Dia peduli kepada Thomas. Dia cinta untuk membuktikan bahwa bukan karena Thomas juga dan bukan karena siapa-siapa, karena kasih karunia Yesus Kristus. Dia baik sekali. Dan kalau ada teman-temanmu, kalau ada saudara-saudaramu yang mengalami tawar hati, kepahitan, tidak mau lagi datang ke gereja, kita berdoa kepada mereka, dorong, ajak mereka bicara. Ternyata ada gunanya juga diajak bicara. Murid-murid bilang, kami sudah melihat Tuhan Thomas. Saudara lihat, pentingnya kita mengajak mereka bicara. Kami sudah lihat tuh. Thomas bilang apa? Aku gak akan percaya. Tapi lihat, perkataan mereka itu Roh Kudus pakai mengganggu hati. Mengganggu hati. Saudara gelisah, hatinya gelisah. Akhirnya Yesus datang. Akhirnya Yesus datang dan mendatangi Thomas.
Namun sebelum sampai ke sana, saya masih melihat jati dirinya Thomas. Disebutkan tadi dari 12 rasul, disebutkan Yohanes untuk menjelaskan dia ini dulu memang rasul. Dia ini memang sedang bermasalah. Tetapi disebut juga dia adalah Didimus. Thomas yang disebut Didimus, dalam arti bahasa Yunaninya, Didimus itu adalah twofold atau apa? 2 kali lipat. Thomas itu disebut, cukup Thomas sebenarnya murid Yesus, tapi yang disebut Didimus. Oh, jadi ternyata murid Yesus yang bernama Thomas ini di kalangan 12 rasul diketahui sebagai orang yang apa? Orang yang hebat. Kalau diumpamakan dalam bahasa Yunani itu kayak twin gitu. Twin, kayak kembar. Jadi 2 kali lipat. Orang yang tidak pernah bermasalah selama 3,5 tahun bersama Yesus. Sebutkan rasul yang lain yang dekat sama Yesus, apalagi Petrus, Yakobus, Yohanes yang menulis ini. Ini semua bermasalah. Ada yang egois, minta di sebelah kanan, minta di sebelah kiri. Ada yang menyangkal. Thomas ini gak ada masalah. Kuat. 2 kali lipat. Tetapi saudara perhatikan, Thomas kekuatannya, nggak tahu kuat dalam hal apa ya. Saya hanya menafsir. Nggak tahu kuat dalam hal apa. Tapi saudara, ketika berhadapan dengan masalah, saya ulangi sekali lagi, bukan bicara kekuatan, bukan bicara finansial, bukan bicara status siapa kamu. Enggak. It's talk about faith. Amin saudara. Ini bicara tentang iman. Orang yang lemah bisa menjadi kuat. Ini iman. Orang yang kuat semakin kuat. Itu iman. Orang yang kuat bisa jadi lemah tanpa iman. Disebut Didimus, yang kami sebut selalu sebagai orang hebat. Nah ini loh, yang selalu kami sebut di dalam 12 rasul disebut Didimus. Disebut orang yang 2 kali lipat, orang yang hebat. Tapi kondisinya begini saudara. Itu sebabnya tradisi gereja mula-mula dicatat dari tradisi ke tradisi, oral tradisi oral diomongkan dari cerita-cerita dari gereja mula-mula abad 1, abad 2, abad 3 diceritakan Thomas ini mati ditombak di India. Ketika dia merasakan jamahan kasih Tuhan nantinya, dia benar-benar menjadi Thomas Didimus. Thomas itu twin, Didimus itu kuat. Kembarannya orang kuat. Jadi itu loh maksudnya. Sehingga ketika dia nanti menerima, setelah dia percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh hamba Tuhan ini luar biasa. Dia mati jadi syahid, jadi martirnya Allah. Saya ulangi sekali lagi, Didimus. Mungkin orang mengatakan kamu Didimus. Jemaat, staf saya, mahasiswa saya, keluarga saya mungkin bilang Stephen Manurung, Didimus. Kalau saya lemah, pasti yang bilang Didimus itu bilang apa? Kukeranya. Betul kan? Itulah kita manusia. Itu sebabnya jangan melebih-lebihkan yang tertulis. Ini bicara iman. Jangankan masalah sebesar ini saudara, masuk angin aja kadang kita jadi bermasalah. Hanya masuk angin di rumah, masalah semua satu rumah. Hanya gara-gara kurang tidur bisa masalah. Ini bicara iman. Masalah kecil maupun besar bisa merusak. Thomas, seorang yang disebut Didimus, memerlukan Tuhan, membutuhkan Tuhan. Saya catat di sini luar biasa. Lihat keadaan kita sekarang ini saudara. Saya sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan ingin mendorong lewat firman Allah ini. Jangan bias
Permasalahan yang sekarang saudara hadapi jangan bias. Masalah apa itu? Masalah ekonomi karena COVID-19. Stop sampai di situ. Kita manajemen, kita atasi di situ. Masalah karena apa? Karena sakit penyakit, berhenti sampai di situ. Kita tangani itu dengan imanmu yang kuat. Jangan sampai itu menggerogoti yang lain. Jangan sampai itu menggerogoti yang lain. Semua yang sedang kita hadapi, semua yang kita miliki, itu harus kita taklukkan di bawah kuasa Tuhan. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Tidak ada yang perlu bisa dibanggakan. Sama kita semua. Ini berbicara tentang iman, jadi tidak ada bedanya ya. Baik pendeta, baik jemaat, kasih karunia. Pendeta pun harus berdoa, seperti Petrus. Tambahkanlah iman kami. Maka saya juga sebagai pendeta siapa rupanya? Tambahkan iman saya itu. Dan saya masih akan terus berdoa begitu. Tambahkanlah iman saya itu. Thomas, dia mengatakan, I will never believe it. Pernyataan yang sangat keras, pernyataan yang sangat tegas, dan ini bisa merusak persahabatan mereka. Bayangkan dengan semangat murid-murid Yesus yang sudah mendengar kata Shalom, nanti saya jelaskan, mengatakan kami sudah melihat Tuhan. Bayangkan dengan tegas dia mengatakan, sekali-kali aku tidak percaya kamu. Wah, itu gak enak ya. Kalau saya bilang sama si Gun, aku gak percaya sama kau, Gun. Bagi ditambah Gun. Sakit hati enggak, Gun? Dia tersinggung loh. Aduh, aku sama bapak ini sudah lama loh bareng-bareng melayani Tuhan. Kok dia bilang gak percaya? Sebenarnya ini kalimat yang tegas sekali, yang merugikan Thomas. Ketika kita percaya kepada Tuhan, merugikan. Apa kerugian yang dialami oleh Thomas? Khotbah saya minggu lalu. Kebangkitan yang memberikan damai. Apa damai sejahtera? Ada 2 kata shalom yang terlewatkan. 8 hari Thomas tidak bersama-sama dengan murid. Dan pada satu titik Yesus datang dan mengatakan kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Kelewat. Rugi. Kita tidak percaya kepada Tuhan itu merugikan. Kerugiannya apa? Kelewatan. Thomas kelewatan 2 kata shalom. Yang minggu lalu saya sudah jelaskan. Irene, tenanglah hatimu, sejahteralah jiwamu. Shalom. Itu kelewatan. Ada orang ketika menghadapi masalah malah gak datang ke gereja, saudara. Pendeta rugi? Saya rasa tidak. Aku gak mau lagi datang ke gereja. Bapak Ibu Gembala rugi? Saya rasa tidak. Sedih? Yo pasti sedih. Setelah sedih, yo sukacita. Pendeta kan gak mau sedih terus. Waktu mendoakannya, membawanya kepada Tuhan, sedih dengan sungguh-sungguh. Tolonglah Tuhan. Setelah dia bilang, kuserahkan padamu dalam nama Yesus, kembali sejahtera lah. Kalau nggak stroke semua lah pendeta itu. Yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Awakku dewe. Kita sendiri, saudara. Kehilangan kamu 2 berkat. Ketika murid-murid ada di sana dalam persekutuan itu, damai sejahtera datang. Damai sejahtera bagi kamu. 12 murid kuat, 8 hari kuat. Tidak ada cerita lagi mengenai ketakutan. Kuat. Thomas 8 hari. Saya tidak bisa bayangkan. Ke dapur, ke sumur, ke dapur, ke sumur, ke kamar. Apa yang dipikirnya? Kurang ada semua ini. Rupanya bagus. 8 hari saya tidak bisa bayangkan. 8 hari gelisah hatinya. Saya 2-3 hari saja gelisah hati saya. Aduh, istri saya paling tahu. Tidur tidak benar, sariawan di mana-mana.
Ya. Apalagi kalau saya ada kesalahan, itu yang paling membuat saya paling gusar. Paling gak bisa tidur, gelisah sekali. 8 hari Thomas kehilangan Shalom. Saya mau dorong kepada kita, apapun pergumulanmu, persoalanmu, tetap datang beribadah kepada Tuhan. Amin saudara. Apapun pergumulan kita, tetap datang dalam persekutuan, tetap mendengarkan firman Allah. Karena kamu bisa kehilangan Shalom. Tapi saya lagi ribut Pak sama istri saya Pak. Udah datang aja kan. Tetap datang aja. Sekarang kan masih physical distancing memang. Ya kebetulan. Tetapi ingat baik-baik. Banyak pendeta teman-teman saya, pendeta senior. Ketika semua, saya kasih tahu ya, semua ada masalah. Orang menikah masalah. Orang berpacaran ya bermasalah. Tetap aja datang ke gereja. Itu semangatnya. Amin saudara ya. Yang punya suami istri, jemaat yang mendengarkan, anak-anak muda yang ada masalah satu gereja gitu kan, ada gebetan kah, ada bermasalah, chattingannya salah hapus atau salah kirim, suami istri juga, tetap aja datang, harus semangatnya gitu. Kita janji ya, kita berpacaran, iya, tapi kalau ada masalah tetap di gereja ya. Nah, tanda tangan materai. Itu penting loh, seperti saya bergurau ini, tapi saya mau kasih tahu ini benar. Karena jawaban terhadap pergumulan, kegelisahan, kekecewaan hanya ada di dalam firman. Coba lihat, 2 orang sebenarnya bermasalah. 2 orang bermasalah, tidak mungkin satu orang ini memberi solusi kepada satu orang, karena dua-dua bermasalah. Maka yang paling tepat harus ada orang ketiga, the counselor. Harus ada seorang perantara. Dan perantaranya jangan mertua. Wah, tambah kacau kalau mertua dilibatkan. Tambah kacau kalau sepupu dilibatkan. Harus yang tidak berdosa. Harus yang tidak berpihak. Siapa dia? Tuhan kita Yesus Kristus. Thomas rugi 2 kata Shalom. Ayo saudara, saya mengajak jemaat yang sudah 1 bulan tidak ke gereja dan bersyukur karena nggak ke gereja. Karena apa? Waktu hari Minggu bisa tidur lebih panjang. Bertobat. Kamu tidak untung apa-apa, tapi kehilangan banyak hal. Kamu kehilangan Shalom, kamu kehilangan berkat dari Tuhan. Lalu kemudian di tengah-tengah kegelisahan, di tengah-tengah kesulitan ini yang saya bersyukur. Saya katakan lagi-lagi semua karena kasih karunia Tuhan. Yesus datang, padahal sudah pernah datang. Dia datang lagi. Yang sama, lihatlah tanganku dan lambungku, sama, nanti dia datang juga untuk itu. Nah inilah, ini tanganku, ini lambungku, dicucuk-cucuk lagi. Saudara punya luka gitu ya. Nah inilah, cucuklah. Wah, bayangkan. Saya bilang Thomas ini dicintai oleh Tuhan. Kasih karunia Allah. Ayat yang ke-26 dan seterusnya. Tolong dibacakan saudara sampai saya katakan cukup. Ayat yang ke-26 dan seterusnya. 2 ayat. 2 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Ya. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Ya. Damai sejahtera bagi kamu. Akhirnya dia dapat juga. Tapi ya sudah lebih banyak teman-temannya ya. Dari sisi kualitas mereka dapat 2. Dari sisi waktu Thomas rugi 8 hari. Damai sejahtera bagi kamu. Terus Kemudian dia berkata kepada Thomas, Taruhlah jarimu di sini, ya. dan lihatlah tanganku, turunkanlah tanganmu dan cucukkanlah dalam lambungku, dan jangan kau tidak percaya lagi. Iya, terima kasih. Jangan kalian bilang, yo, berarti lebih beruntung Thomas. Karena apa? Kita nggak nyucu-nyucu, Thomas sampai nyucu-nyucu. Kok yang gitu-gitu yang kita ya? Jadi kita 8 hari bandel dulu kita ya. Nanti Tuhan tolong kita, jadi kita dapat double, nyucu-nyucu lagi. Ya. Kalian ngerti enggak ketika Thomas nyucu-nyucu itu teman-teman yang lain bilang apa? Dasar toh.
perhatikan. Percayalah Thomas. Ya Tuhanku Allahku. Dilanjutkan sama Yesus. Kamu percaya karena melihat ya. Berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Yesus karena kepercayaanmu itu membuat engkau bahagia. Yang pertama tadi kita bisa lebih kuat dari orang yang kuat. Didimus orang yang kuat. Tapi murid yang lain percaya mereka lebih kuat dari dia. Dan yang terakhir, kita perlu percaya kepada Tuhan. Karena apa? Kita bisa lebih dari orang yang berbahagia. Contoh ya anak saya ini Hani. Hani, ini nanti ulang tahunmu bulan-bulan depan, nanti papa beliin handphone baru ya. Loh, kan dia tidak percaya kan? Karena nggak melihat kan. Akhirnya dia tidak bahagia hari ini. Ulang tahunnya dia masih Oktober. Ini analogi saudara perhatikan. Ulang tahunnya masih Oktober. Lalu Tuhan katakan, Hani, kamu nanti ulang tahun saya kasih handphone baru ya. Entah casingnya yang baru atau apa, tapi jelas baru. Saudara perhatikan. Kalau dia percaya hari ini, bahagianya kapan? Nanti Oktober waktu ulang tahun. Hari ini. Saudara ngerti maksud saya? Percaya karena tidak melihat itu lebih bahagia dari percaya karena melihat. Loh kok bisa Pak? Double bahagianya. Ketika Tuhan katakan kepada saya, Stephen Manurung, tetap setialah melayani Tuhan, engkau akan diberkati. Amin Tuhan. Walaupun Tuhan pakai akan future tense, tetapi saya sedang mengalaminya present tense. Dan nanti ketika itu digenapi Tuhan, saya tetap sukacita. Jadi sukacita saya berapa? Double. Percaya ketika belum melihat, nanti percaya bahagia ketika belum melihat, bahagia ketika sudah menerima. Saudara mengerti deh yang saya kasih tahu. Ini kebahagiaan lebih dari kebahagiaan. Orang sakit, Tuhan akan menyembuhkan engkau. Kalau engkau bilang, alah, nggak ada sembuh-sembuh, mana ada. Sudah banyak pendeta yang doakan saya nggak sembuh-sembuh kok. Ya susah lah kan. Memang begitu, susah lah kan. Kamu hanya akan bahagia nanti ketika engkau sembuh. Hati yang gembira adalah Allah. Harusnya ketika firman Allah mengatakan, engkau akan diberkati Tuhan kalau engkau setia. Sudah dapat berkatnya? Ya belum, pulang aja belum kok. Tapi engkau bahagia. Rugi sekali jadi anak Tuhan itu. Pendeta khotbah 1 jam, engkau rugi, tidak pernah bilang amin. Rugi, tidak pernah mengatakan ya Tuhan ku terima janjimu. Rugi sekali kan? Rugi saya ini. Bahagianya Thomas hanya karena melihat. Murid-murid sudah bahagia 8 hari yang lalu, walaupun tidak nyucuk-nyucuk itu. Berbahagia ketika kita percaya kepada Tuhan meskipun kita tidak melihat. Oh, saya bersuka cita. Mengapa masa gereja ini adalah masa kasih karunia yang luar biasa? Kita berdosa nggak langsung mati, nggak langsung apa. Karena apa? Karena kita lebih dilihat oleh Tuhan lebih dari orang yang dulu pernah melihat Tuhan. Bayangkan, zaman Yesus ada di bumi ini, sudah bikin mujizat, mereka lihat Yesus langsung seperti melihat Tuhan. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Nah, akan mati semua. Begitu Ananias dan Safira berbohong harus mati, karena mereka melihat Allah. Kita ketika berbuat kesalahan, tapi jangan dilihat yang supaya salah ya. Ketika berbuat kesalahan, iblis lapor ke sana. Yesus itu lihat itu calon hamba Tuhan kok kayak gitu tuh. Ya maklum lah bro. Dia kan tidak lihat saya. Dia kan hanya beriman.
Bayangkan dia mau jadi hamba Tuhan, diubah Yesus langsung setan itu. Bayangkan dia kan, bayangkan dia tidak melihat saya, tetapi setiap kali dia berdoa, Yesus dalam namaku. Ini ada satu kesalahan aja, ampun dulu. Saudara ngerti maksud saya? Makanya kita dicintai Tuhan. Ketika engkau mengatakan, I believe in you God, itu bahagia sekali Tuhan. Karena apa? Kamu gak lihat kamu bisa mencintai dia. Aneh tuh. Bahagia sekali Tuhan itu. Ketika kita mengatakan, Tuhan, aku mendengar pendeta berkhotbah firman Allah, masa depanmu indah di dalam tangan Tuhan. Amin. Padahal mamaku gak ada gajinya di PHK hari ini Tuhan. Tapi aku bilang amin. Tuhan senang sekali. Itu orang-orang sekarang ya. Dikasih tahu sama malaikat, hebat anak-anak muda sekarang ini. Gak lihat sama aku. Cuma lihat Thomas itu dulu 3,5 tahun sama aku. Gak percaya ya. Ini lihat ini. Cynthia ini loh. Gak punya apa-apa lagi loh. Tapi dia tetap mengatakan, dengar firman Allah, masa depanmu indah di tangan Tuhan. Dia bilang amin loh. Lihat sama aku itu. Kayak gitulah Ayub di surga itu. Dipromosikan sama Tuhan. Sampai setan juga. Kamu lihat kan anakku Ayub itu kan. Mantap kan? Kayak gitu. Dalam menghadapi pergumulan, dalam menghadapi kesulitan, kita percaya kepada Tuhan. Pertolongan itu seolah-olah sudah kita pegang. Apakah yang membuat Yusuf puluhan tahun menantikan janji Tuhan tetapi tetap setia? Apa kira-kira? Imannya. Apa sih yang membuat Abraham puluhan tahun menanti janji Tuhan tetapi dia tetap setia jadi bapa mereka? Apa sih? Imannya. Iman yang bagaimana Pak? Alkitab mengatakan dia sudah berkata apa yang dijanjikan Allah sudah seperti dia miliki. Nah gini, asik orang hidup kayak gini luar biasa. Ini tidak bisa diganggu oleh motivasi apapun. Orang yang punya pemahaman ini, ya masa depanku jadi hamba Tuhan, masa depanku jadi anak Tuhan, indah. Kalau dia bikin usaha, tidak tergoyangkan. Walaupun bangkrut, enggak. Saya yakin kepada Tuhan, saya akan kerja keras. Tidak tergoyangkan. Karena apa? Dia sudah seperti memilikinya gitu. Janji Tuhan masih akan digenapi, tapi dia sudah merasa, ini loh sudah kupegang. Dalam kasusnya Abraham waktu itu, dia belum punya anak, bahkan sudah mau mati. Sudah tua. Tapi dia melihat anak-anaknya sudah sebanyak bintang. Saya tidak sedang mengajari jadi jemaat yang berhalusinasi. Ada juga golongan yang kayak gitu, bias gitu, berhalusinasi terus hidupnya. Bukan itu iman. Ini iman. Iman inilah yang membuat kita berbahagia. Thomas mendengarkan kata itu. Irene, Shalom, ya Tuhanku, ya Allah, ya belum terlambat. Tetap masih bisa merasakan kebahagiaan. Tetapi mengapa harus menunggu 8 hari saudara engkau bahagia? Kalau hari ini engkau bisa bahagia. Mengapa harus menunggu? Harus engkau jadi kaya raya. Nanti kalau saya sudah kaya Pak, saya jadi bahagia, jadi mengikut Yesus. Mengapa harus menunggu kaya? Kita yang putuskan hari ini. Percayalah kepada Yesus. Dampaknya begitu banyak dan besar sekali di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita sekali. Kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi. Kita datang sejenak bersyukur kepada Tuhan. Kami datang di hadapan Tuhan sebagai gembala kecil yang Tuhan percayakan. Tetapi firman-Mu besar sungguh ajaib bagi kami. Dan kami mau belajar percaya kepada-Mu Tuhan. Percaya di saat ku tak melihat. Terima kasih. Kami datang di hadapan kami percaya. Percaya
Haleluya. Mari jemaat yang di rumah sekali lagi, engkau harus ikut menyanyikannya. Katakan aku percaya. Haleluya. Walau kami tak percaya,
bertunduk di hadapan dan mengakui Tuhan kami tak berdaya, kami tidak sanggup Tuhan. Ternyata semua tidak bisa dihadapi dengan uang, ternyata semua tidak bisa dihadapi dengan kekuatan, tidak bisa juga dihadapi dengan kepintaran kami. Ini waktu yang paling tepat untuk percaya kepada Tuhan. Ini waktu yang paling tepat untuk bersandar kepada Tuhan. Tambahkan imanku yang lemah ini Tuhan. Tambahkan iman jemaatmu Tuhan. Tambahkan iman anak-anak muda kami. Biar kami berjalan hari-hari ke depan dengan iman saja. Karena kami dengan khawatir, dengan gelisah tidak menambah apa-apa. Seringkali dengan mencoba ini dan itu, melakukan ini dan itu, kami kehilangan damai sejahtera Tuhan. Kami kehilangan iman yang Allah. Ada waktu yang perlu paling tepat adalah tenang, berdiam di dalam hadirat, percaya kepada pertolongan. Dengan diam tenang di hadapan Tuhan, kekuatan kami bertambah. Kami menjadi tenang, hati kami tidak gelisah, karena ada Allah kami yang bekerja tidak kami lihat, luar biasa, melakukan yang terbaik bagi kami, bagi keluarga kami, bagi bangsa negara ini, bagi dunia ini. Kepada Yesus Kristus saja, Dia yang paling bisa kami percaya. Engkaulah Tuhan dan Raja kami, Engkaulah keselamatan kami. Yesus Kristus Allah yang hidup, yang telah bangkit, di dalam nama-Mu kami percaya. Amin. Puji Tuhan, telah diberkati oleh firman Tuhan. Semoga kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kemurahan atas hidup kami, atas memberi kami kesempatan untuk memberi Bapak persembahan ini untuk membesarkan kerajaan Bapa. Terima kasih dalam nama Yesus. Kau berkati kami semua. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan pujian kita, Sajeki Aku dari Gusti. Pengumuman untuk kita sepanjang ibadah minggu ini hari Selasa pada ibadah doa jam 7 malam. Nanti akan live streaming di Instagram. Sedang jemaat persiapkan diri di rumah masing-masing. Kemudian hari Minggu tetap ada ibadah di tempat ini dan juga live streaming untuk sedang jemaat yang tidak bertugas untuk persiapkan diri juga. Tugas jawab pelayan akan kami kirimkan di grup Healing Insight. Setelah ibadah ini berakhir, kami akan menyampaikan donasi yang sudah disampaikan oleh sidang jemaat berupa dana dan natura yang sudah dipersembahkan. Kita akan memberikannya kepada saudara-saudara kita yang membutuhkannya. Itu saja pengumuman dari kami. Silakan Bapak kembali.
Mari kita berdoa dan mengakhiri ibadah kita. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong bangsa kami menangani COVID-19. Supaya pada minggu atau bulan ini bisa semua diselesaikan dengan baik. Penerapan PSBB yang ketat, supaya Tuhan tolong aparat keamanan bisa berlaku persuasif yang baik, supaya solusi tidak melahirkan masalah yang baru. Tuhan tolong pemerintahan kami, Tuhan tolong gereja-Mu, Tuhan tolong hamba-hamba Tuhan tetap setia tekun melayani Tuhan, menyampaikan firman Allah. Demikian dengan sidang jemaat-Mu yang kecil di Healing Inside Surabaya maupun Sidoarjo. Hamba bawa hidup mereka ke dalam tangan kasih karunia. Engkau pemilik hidup mereka Tuhan. Apapun keadaan yang sedang kami alami, Yesus Kristus, Engkau Gembala Agung, pemelihara jiwa-jiwa. Kepadamu kami serahkan, mulai anak bayi hingga yang lanjut usia. Apapun persoalan mereka di kota Sidoarjo, Surabaya maupun di luar kota hingga di luar pulau, Engkau Allah yang setia dahulu, sekarang, selamanya. Ajarkan kami beriman melihat kemuliaan-Mu di tengah-tengah persoalan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan untuk semua pelayan Tuhan yang sudah melayani kami pada hari ini. Diberkati oleh Tuhan dengan kekuatan hikmat, dengan karunia-karunia yang terus diasah untuk kemuliaan-Mu di waktu-waktu mendatang. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berdoa untuk keluarga kami yang sakit. Kami bawa Tuhan kakak kami yang ada di Medan, yang dalam keadaan kritis Tuhan. Kasih karunia Allah menyertainya. Damai sejahtera dari Allah melingkupi hatinya. Hamba Tuhan yang akan datang ke sana berdoa juga Tuhan. Berkati hamba Tuhan ini. Engkau pakai hamba-Mu ini untuk membawa berkat bagi keluarga kami di sana. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu jika sebentar kami akan berangkat ke tempat-tempat sidang jemaat, membagikan berkat yang sudah Engkau berikan kepada jemaat untuk dibagikan. Seberapapun jumlahnya, biarlah itu membawa shalom di dalam setiap pribadi yang menerimanya. Berkati para donatur, jemaat yang sudah tergerak hatinya untuk memberi persembahan. Diberkati Tuhan sesuai dengan janji firman-Mu. Perjalanan kami pulang juga nanti, penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Maka sidang jemaat yang di rumah maupun yang di tempat ini, arahkanlah hatimu dan percaya, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera, shalom yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melingkupi hati dan pikiranmu, melingkupi hati dan keluargamu, memberkati nikah rumah tanggamu, masa mudamu, masa depanmu, hingga engkau anak-anak dan lanjut usia. Dalam pernikahanmu, dimanapun engkau berada, penyertaannya sempurna. Diberkatilah engkau sekalian hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus, Bapa terima kasih.